สวัสดีค่ะนันโนะนะคะ Hai guys, apa kabarnya kalian hari ini? Selamat berjumpa kembali dengan XX1 Zone di sini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai film Nano season pertama yang jumlah episodenya itu 13 episode, di mana seperti yang kita tahu kalau di setiap episodenya ini memiliki cerita yang berbeda-beda. Tidak berbeda dengan cerita season yang kedua, menceritakan Nano seorang perempuan misterius yang masuk ke berbagai sekolah untuk membongkar kebohongan dan rahasia gelap para siswa serta pengajar di sana. Untuk episode pertama ini, Nano pindah ke sekolah barunya yang mempunyai gelar sekolah termurni. Namun ternyata ada kenyataan pahit yang tersembunyi di sekolah yang diberi gelar sekolah termurni ini. Di sini Nano membongkar pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru pria kepada para siswi dengan modus membuat video yoga. Oke, buat teman-teman yang belum tonton season pertamanya dan penasaran dengan alur ceritanya, langsung saja ini dia film Nano season pertama episode 1 versi XX1 Zone. Di sebuah sekolah yang mempunyai julukan sebagai sekolah termurni, tahun ini sedang mengadakan rapat para guru untuk membahas proyek yang bertujuan untuk meningkatkan reputasi sekolah. Seorang guru tampan bernama Pak Win dulu pernah mengajukan sebuah eksperimen dengan menyebarkan video Buddhisme pada siswa tentang meditasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa. Sehingga eksperimen itu mendapat tanggapan positif dari para orang tua, begitu pula dengan murid itu sendiri. Kemudian seorang guru lainnya yang bernama Bu Mali berpendapat bagaimana kalau sekolah itu mengadakan pembelajaran hubungan seks supaya para murid itu bisa tahu tentang seks yang aman. Sebenarnya usulan ini lebih mengarah ke penjualan alat-alat kontrasepsi untuk mencegah penularan penyakit seperti HIV sekaligus mencegah kehamilan. Tentunya hal itu mendapat penolakan langsung dari para guru yang lain karena dari pembelajaran itu siswa akan cenderung terobsesi ke hal-hal berhubungan seks, bukan sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, Pak Win mengusulkan daripada memutuskan proyek ini sekarang, bagaimana kalau sekolah itu membuat video pembelajaran lain seperti yoga contohnya. Dengan demikian pikiran para murid bisa terjauhkan dari pikiran-pikiran yang bersifat seks. Usulan tersebut mendapat dukungan penuh dari kepala sekolah dan para guru, sehingga Pak Win ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pembuatan video yoga tersebut. Di hari yang sama, Nano datang ke sekolah itu berperan sebagai murid baru dan memperkenalkan dirinya. Kebetulan kelas yang dimasuki oleh Nano itu dipegang oleh Pak Win selaku wali kelas untuk 2 minggu ke depan. Tak lama Pak Win pun datang dengan maksud mencari relawan untuk pembuatan video yoga yang diusulkannya tadi, sehingga terpilihlah 2 orang murid perempuan yang bersedia membantu Pak Win dalam pembuatan videonya, yaitu Nano dan satu lagi bernama Ing. Ada 1 orang murid yang disarankan oleh Bu Mali yang dulunya pernah ikut membantu Pak Win dalam pembuatan video yoga, yaitu Mei. Namun si Mei ini tidak terlalu tertarik dengan usulan tersebut dan memilih untuk diam. Usut punya usut, ketampanan Pak Win ini menjadi alasan bagi Ing untuk ikut juga. Ditambah lagi dia sangat mengidolakan beliau. Akan tetapi sayangnya Pak Win ini sudah punya keluarga dan dikaruniai seorang anak perempuan yang setara dengan murid SMP bernama Vio. Selepas pulang sekolah, Nano dan temannya langsung mendatangi ruangan audio, tempat di mana mereka akan melakukan latihan. Lalu Pak Win memperbaiki gerakan-gerakan Nano yang dianggap kurang sempurna dan cenderung lebih memperhatikan Nano daripada Ing. Keesokan harinya saat akan latihan, Nano mengatakan pada Ing kalau jadwal latihan hari ini itu dibatalkan atas suruhannya Pak Win, walaupun fakta sebenarnya Nano sengaja mengatakan itu supaya bisa berduaan bersama Pak Win. Nano beralasan pada Pak Win kalau Ing itu sedang sakit, namun latihan tetap dijalankan karena Pak Win sangat membutuhkan video yoga itu segera. Sambil direkam, Pak Win memperbaiki posisi gerakan Nano yang dianggap kurang pas. Namun sangat disayangkan, Pak Win memanfaatkan kesempatan itu untuk lebih dekat dengan Nano. Semakin lama semakin terlihat jelas kalau Pak Win ini mulai tertarik dengan Nano dan mulai bercinta dengan Nano. Walaupun sebelumnya Nano sempat meyakinkannya mengenai perbuatan mereka. Selain itu, Pak Win juga menyuruh Nano untuk merahasiakan hubungan mereka dan menyuruhnya menemuinya lagi besok.
Berpindah scene pada Bu Mali dan Mei yang tengah membicarakan tentang murid yang hamil. Dengan nada gugup, Mei menanyakan tempat aborsi yang paling bagus dengan alasan kalau temannya itu sedang hamil dan si ayah bayinya ini menyuruh untuk digugurkan. Akan tetapi Bu Mali tahu kalau yang sedang hamil itu adalah dirinya sehingga dia buru-buru keluar karena tidak mau ketahuan. Setelahnya keluar dari ruangan Bu Mali, Mei sudah disambut oleh Nano yang sejak tadi mendengar pembicaraan mereka. Nano janji tidak akan menyebarkan tentang kehamilannya pada siapapun. Di samping itu justru Nano mau membantu mengantarkan Mei ke tempat aborsi untuk menggugurkan kandungannya. Keesokannya, Nano datang kembali ke sebuah ruangan pribadi milik Pak Win, di mana mereka bisa bebas melakukan apa saja tanpa diketahui orang lain. Ditambah lagi, Pak Win juga menunjukkan video hubungannya bersama Nano kemarin. Mengingat Pak Win itu sudah berkeluarga, Nano menyadarkan kalau perbuatan ini salah. Namun Pak Win tidak memikirkan konsekuensi dari perbuatannya. Yang lebih parahnya lagi, Pak Win mengancam Nano akan menyebarkan video hubungannya itu kepada orang lain kalau Nano tidak mau menuruti perintahnya. Dengan demikian, Nano hanya bisa pasrah dengan perlakuan Pak Win kepadanya. Suatu hari ketika Pak Win baru saja pulang ke rumahnya, dia mendapati istrinya memberikan handphonenya yang tertinggal di sekolah dan mengatakan kalau yang mengantarkannya itu adalah Nano. Sontak saja dia pun kaget karena khawatir Nano membocorkan hubungan mereka kepada istrinya. Bahkan istrinya mengajak Nano untuk makan siang bersama. Mereka bercerita banyak, bahkan Nano sempat mancing-mancing tentang perbuatan video yoganya bersama Pak Win. Hal itu justru membuat kekhawatiran Pak Win semakin menjadi-jadi. Ditambah lagi, istrinya meminta tolong pada Nano untuk mengajarkan View anaknya beberapa pelajaran sekolah. Tentunya hal itu adalah sebuah kesempatan untuk Nano untuk memberikan pelajaran pada Pak Win. Keesokan harinya, Pak Win menanyakan Nano dan Mei ke kelas. Sayangnya Nano dan Mei tidak masuk kelas karena dianggap sakit oleh teman-temannya. Namun saat Pak Win sedang menelepon Nano supaya menjauhi keluarganya, ternyata Nano sedang berada di tempat aborsi mengantarkan Mei untuk menggugurkan kandungannya. Pak Win juga menyuruh Nano untuk menemuinya lagi di tempat biasa di ruangan pribadinya. Beralih pada View anaknya Pak Win yang sedang berduaan bersama pacarnya, tak lama Nano datang mengajak mereka untuk belajar bersama di tempat lain. Nano mengajak mereka ke sebuah kamar hotel lalu meninggalkannya berduaan karena Pak Win menelponnya untuk menemuinya di ruangan pribadinya. Sebelum pergi, Nano sempat meminjam HP View dan membawanya. Di samping itu ternyata Nano menyimpan sebuah kamera untuk memantau View dan pacarnya yang sengaja ditinggal berduaan. Nano menyuruh Pak Win untuk menjemputnya di gerbang dengan alasan pintu gerbang sekolah itu terkunci. Setelah sampai di sana, dia tidak berjumpa dengan Nano dan gerbangnya justru terbuka. Pak Win kembali ke dalam dan Nano ternyata sudah ada di sana. Dia menyuruh Nano untuk turun dan menghadapnya, namun Nano tidak mau karena Pak Win dianggap sangat berbahaya untuk saat ini. Kemudian Nano menunjukkan rekaman hubungan anaknya yang sedang bermesraan di kamar hotel bersama pacarnya. Mengingat handphone anaknya juga sedang dipegang oleh Nano, Pak Win tidak bisa menghubunginya. Berdasarkan hal tersebut, Nano mengancam Pak Win apabila sesuatu terjadi pada diri Nano, maka Nano tidak akan memberitahu lokasi di mana keberadaan mereka dan merencanakan akan membagikan rekaman itu pada publik secara live. Di sini Nano mempermainkan Pak Win untuk bersujud dan memohon supaya Nano bisa memberitahu keberadaan mereka. Selain itu, Nano akan memberitahu alamat mereka asalkan Pak Win memberikan sandi laptopnya supaya Nano bisa membuka semua rahasia Pak Win yang tersimpan di laptopnya. Akhirnya Pak Win pun memberikannya dan segera pergi menuju ke tempat anaknya. Nano pun membagikan video perlakuan ayahnya selama ini pada View lewat handphone pacarnya sekaligus istrinya. Setelah itu Pak Win pun tiba di hotel itu dan langsung memukuli pacarnya habis-habisan. Saking kecewanya, View pun meninggalkan Pak Win dan tak lama dia berlari dan tertabrak mobil.
Kini hancur sudah kehidupan Pak Win, disusul dengan Bu Mali yang mendapat pesan dari Mei. Mei mengucapkan terima kasih karena Bu Mali sudah memberikan perhatian padanya. Mei juga membagikan sebuah video hubungannya dengan Pak Win yang sudah menghamilinya. Setelah dipikir-pikir, Mei pun memilih untuk mempertahankan bayi itu daripada menggugurkannya dan berencana untuk keluar dari sekolah tersebut. Keesokan harinya, tiba-tiba sekolah itu langsung dikerumuni oleh para wartawan karena video mesum antara kepala sekolahnya dengan gadis lain yang mendadak viral. Pak Win pun diamankan dan film pun berakhir sampai di sini. Oke, gimana, seru nggak ceritanya? Pesan yang bisa kita ambil dari episode ini adalah bagi siapapun yang mendapatkan tindakan buruk, baik pelecehan atau yang lainnya, setidaknya kita harus berani melaporkannya ke pihak yang berwenang. Gak peduli yang melakukannya adalah guru atau orang yang dihormati sekalipun, karena pada dasarnya gak ada manusia yang sempurna dan kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja. Untuk itu, mungkin sampai di sini dulu cerita film Nano episode pertama. Nantikan kelanjutannya hanya di channel XX1 Zone. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.